Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat Masjid Gadok Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat-Nya serta karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, yaitu salat fardu Jum'ah berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan salat fardu Jum'ah berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta para keluarganya dan para sahabatnya, juga pengikutnya yang setia kepada beliau, mengikuti ajaran dan sunnah yang beliau bawa hingga akhir zaman. Dari mimbar ini khatib berpesan pada diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tujuan utama setiap muslim di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalam salat? Maka tentunya salat yang kita laksanakan adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ibadah zikir. Kita berzikir karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah juga karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa juga dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertaubat juga dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang lainnya tentunya tidak terlepas dari tujuan utama kita, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dan jiwa kita akan tenang dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Dan di antara manusia ada sebagian dari mereka yang menjual diri mereka, yang mengorbankan diri mereka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun terhadap hamba-hamba-Nya. Ketika para sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, di antaranya ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia akan berhijrah, maka ditahan oleh kaumnya Quraisy. Kaumnya mengatakan kepada pemuda tersebut, kepada sahabat Nabi kita Muhammad SAW tersebut, engkau ketika tinggal di Mekah tidak memiliki apa-apa, tapi setelah itu engkau memiliki harta dan engkau akan berhijrah ke Madinah. Maka sahabat Nabi kita Muhammad SAW merespon perkataan kaumnya dengan berkata, apakah aku boleh berhijrah tanpa aku membawa hartaku ini? Aku tinggalkan hartaku ini di Mekah ini. Maka kaumnya berkata, silakan engkau berhijrah bila engkau tidak membawa harta ini. Begitu sampai sahabat Rasulullah SAW ke negeri atau ke kota Madinah dan menemui Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya tersebut, engkau sangat beruntung, karena engkau telah melakukan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan yang sangat beruntung.
Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini memberikan pelajaran yang penting kepada kita bahwa ketika seseorang mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjadi hamba yang sangat beruntung. Meskipun hartanya dikorbankan, meskipun hartanya ditinggalkan di negeri Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki maupun orang-orang mukmin perempuan, yaitu dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai, di mana mereka juga akan kekal tinggal di dalamnya, dan mereka akan menempati tempat-tempat bangunan-bangunan yang indah di surga Adn. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari kenikmatan yang engkau akan peroleh nanti, yaitu berupa kenikmatan surga. Keridhaan Allah lebih besar daripada kenikmatan tersebut. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan kecuali dengan hati yang bersih, hati yang suci. Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali orang-orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih. Karena itu ayat ini menjelaskan kepada kita begitu pentingnya hati yang bersih. Dan hati yang bersih bisa kita dapati yaitu lewat tazkiyatun nafs. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muslimin rahimakumullah. Tazkiyatun nafsi ini adalah merupakan upaya kita untuk membersihkan hati kita. Di mana makna tazkiyah adalah pemurnian atau pensucian, semakna dengan at-tatahhur, dan juga semakna dengan zakat yang kita keluarkan adalah dalam rangka mensucikan harta kita dan juga jiwa kita. Lalu makna an-nafs adalah jiwa atau diri. Maka tazkiyatun nafsi adalah mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari sifat-sifat buruk, dari kesombongan, dari hasad, iri, dengki, dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Lalu kita tanamkan dan kita isi hati kita ini dengan sifat-sifat yang mulia, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan tawakal, dengan syukur, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pentingnya tazkiyatun nafsi ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan utamanya adalah yaitu tazkiyatun nafsi, menyucikan diri kita. Wa yuzakkikum, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membersihkan hati kita, untuk mensucikan hati kita. Kemudian tazkiyatun ini juga penting adalah karena takwa yang hakiki adalah dilakukan dengan membersihkan hati kita dan mensucikan hati kita. Dan orang yang membersihkan hatinya adalah orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan dua jalan. Ada jalan fujur atau kefasikan, dan ada jalan takwa, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams, "Wa nafsin wa ma sawwaha
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi jiwa dan penyempurnaannya, Allah telah mengilhamkan dua jalan. Ada jalan fujur, yaitu jalan kefasikan, dan ada jalan kebaikan, yaitu ketakwaan. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya dengan ketakwaannya, dan sangat merugi orang-orang yang mengotori hatinya dengan kefasikan. Karena itu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lakukan tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita dengan keikhlasan. Kita tanamkan hati kita dengan keikhlasan. Senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan keuntungan duniawi, karena menginginkan selain dari ridha Allah Subhanahu wa taala, selain dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perbaiki terus niat kita. Kita perbaiki terus niat kita dengan tentunya dengan yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini termasuk ibadah, dan ibadah yang sangat-sangat sulit. Karena para ulama pun mengungkapkan termasuk mempertahankan niat, mempertahankan keikhlasan itulah yang sangat sulit. Karena itu kita berusaha terus untuk memperbaiki niat kita. Karena orang akan diberikan amal pahalanya, pahala dari amalnya tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semuanya amal itu akan dibalas tergantung dengan niat. Kemudian juga kita tanamkan tauhid kita, yaitu senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tauhid atau dengan bertauhid, maka insyaallah jiwa kita, diri kita akan menjadi bersih dan suci. Jika senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertaubatlah ia akan menjadi orang-orang yang mampu mensucikan diri kita. Orang-orang yang mampu mensucikan dirinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menyesal, lalu dia memperbaiki dirinya, dan dia mengisi kehidupannya sisa umurnya ini dengan amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang mampu melakukan atau mensucikan diri kita senantiasa dengan, yaitu menghindari sifat-sifat buruk dan menghiasi jiwa kita, diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina